tentang panca indera. Ada yang tahu panca indera itu apa? Ada yang tahu nggak? Ya. Jadi ibu jelasin ya, panca indera itu adalah sesuatu yang di tubuh kita sebagai alat perangsang biar kita itu bisa merespon sesuatu dari luar. Contoh panca indera itu ada mata, ada hidung, ada kulit, ada lidah, dan ada telinga. Udah ibu ulangin ya, ibu jelasin tentang panca indera. Panca indera ini sebagai sesuatu yang ada di tubuh kita agar kita itu peka terhadap rangsangan. Kita itu jadi bisa paham keadaan luar. Kalau mata kan kita bisa lihat nih, kita jadi paham, oh sekarang di kelas lagi terang, lagi ada Bang Adit, lagi ada kakak siapa namanya? Eci, ya iya ada Eci. Udah? Ya. Jadi panca indera itu termasuk salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Kalau nggak makhluk hidup, dia biasanya nggak ada panca inderanya. Kayak misalnya meja nggak punya panca indera, meja nggak punya mata, meja nggak punya lidah, meja nggak punya kulit, meja nggak punya hidung untuk membau, karena meja bukan makhluk hidup. Ya, udah. Hari ini sistem belajar kita adalah buat kelompok. Kita akan diskusi kelompok. Jadi ini ada berapa orang? Coba yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Ya, coba di satukan jadi satu meja. Apa nggak bukan di sini aja Bang? Nanti diskusi. Apa bisa ngomong? Ya, apa ya? Ibu bagiin ini untuk diskusi kita hari ini. Ibu bagiin fotokopi materi. Karena kita 3 kelompok, balik aja, maka balik. Udah. Jadi coba dilihat kertasnya. Di situ ada indera pertama, yaitu indera penglihatan. Ada? Ada nomor apa di situ? Nomor apa? Terus yang kedua ada indera pendengaran atau telinga. Terus ada indera pengecap atau lidah, pengecap rasa. Ya kan? Terus yang kelima ada indera peraba. Ada kulit. Jadi di diskusi kali ini, coba anak-anak ibu itu baca aja dulu, pahami. Mulai dari itu ada bagian-bagian dari ini. Jadi kan kita 3 kelompok. Yang ini kelompok yang akan bahas tentang mata. Nanti kelompok ini diskusi tentang bagian-bagian mata. Ini ada selaput-selaput. Itu ada gambarnya. Ada gambar mata. Jadi ya, ini untuk dengerin. Yang ini kelompok tentang indera penglihatan atau mata. Nanti di sini diskusiin sama temennya tentang ini ada selaput pelangi, ada selaput tadu atau kornea. Ini juga ada kornea. Lensa mata, ada lensa, ada badan penipis. Jadi didiskusiin fungsi-fungsi dari bagian-bagian mata itu tadi apa ya? Didiskusikan ya sayang ya. Nanti coba tunjuk, nanti kalian gini aja.
bagian indera pendengaran atau telinga. Ini dia telinga, gini ya, biar kelihatan semua. Ada misalnya contohnya ini kita buka di bab ini telinga. Ada bagian-bagian telinga, ada telinga bagian luar. Ini nih telinga bagian luar. Terus ada telinga tengah, telinga bagian dalam. Yang ini. Nanti kalian diskusiin fungsi masing-masing dari telinga bagian luar itu terdiri dari apa aja, terus telinga tengah itu terdiri dari apa aja, dan telinga bagian dalam itu terdiri dari apa aja ya. Untuk kelompok yang ini, untuk kelompok yang ini, abang kelompok sini ya. Untuk kelompok yang sini bahas indera penciuman atau hidung, punya hidung kan? Ya kalau nggak nafasnya dari mana ya kan? Iya kan? Ya ini dia gambar hidungnya. Ada dilihat itu gambar hidung, ada di yang ini di halaman pertama-nya. Ini kan ada pembagian hidungnya. Kalian lihat di sini ada sel-sel apa, ada indera pembauan, ada apa aja. Di sini ada saraf apa, ada sel-sel ini untuk apa aja. Ada penjelasannya ini ya. Kalian diskusikan ya. Sama apa? Dan yang terakhir ini kalian adalah indera pengecap atau indera perasa, yaitu lidah. Ada lidahnya kan semua kan. Kalau kita mau merasai asin, jadi kita mau merasai manis, ini dia indera pengecap atau lidah. Di sini ada gambarnya, kalian diskusiin. Ternyata untuk mengecap rasa asin dia terletak di bagian samping kanan dan samping kiri atas. Pengecap rasa asam samping kanan dan samping kiri bawah. Kalau manis rasanya di ujung, terus kalau pahit di belakang. Jadi kalian diskusikan ya. Coba ibu tunggu 5 menit. Nanti siapa yang udah selesai 5 menit, setelah selesai kalian diskusikan, ibu tunjuk 1 orang dari masing-masing kelompok, bacakan hasil diskusinya ke depan. Oke, tunggu 5 menit. Yuk, diskusikan dulu, coba dilihat aja dulu. Yang ini juga dilihat, nggak apa-apa. Jangan takut-takut, nggak apa-apa. Kita kan sama-sama belajar. Kalau ada yang maju ke depan, nggak apa-apa. Baca, dilihat, lidah. Ayo abang, nggak apa-apa. Oh iya. Ya, udah siap semua diskusinya? Udah? Udah, iya. Jadi untuk kelompok indera penglihatan, siapa yang mewakili maju untuk presentasi? Silakan. Ayo, abang. Ayo, ini dari indera penglihatan. Saya akan menjelaskan tentang indera penglihatan. Selaput pelangi atau iris. Selaput pelangi memberikan warna pada mata kita. Bagian tengah iris terdapat anak mata atau pupil yang berfungsi mengatur cahaya yang masuk ke mata. Pupil akan mengecil jika cahaya yang diterima mata terlalu banyak dan akan membesar jika cahaya yang diterima terlalu banyak. Selaput tanduk atau kornea. Kornea bersifat transparan dan tidak berbulu darah. Menentukan cahaya yang masuk mata ke bagian retina. Perisai mata bersifat elastis dan menghubung dan memilih. Berfungsi menggunakan cahaya yang masuk ke mata agar bisa jatuh tepat di retina. Badan benih merupakan bagian paling luas yang ditahan mata. Badan bening berhijat seperti agar-agar, berfungsi menunjukkan cahaya dari lensa mata ke retina. Selaput dalam mata atau retina bersifat
mata terhadap cahaya yang masuk ke mata karena mempunyai saraf penerima berfungsi meneruskan fungsi pelaya ke saraf mata atau saraf optik berfungsi meneruskan langsung cahaya diterima ke susunan saraf pusat di otak. Setelah langsung di mata berulang kita bisa melihat bagian-bagian yang menutupi mata. Alis mata menjelaskan fungsi melihat. Kelopak mata berguna bisa terlihat dan air. Mata gunanya untuk mengurangi cahaya dan kotoran yang masuk. Kelenjar mata air mata yang berguna untuk membatai. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok indra penglihatan. Terima kasih Abang. Ayo silakan duduk lagi. Jadi ibu ulang sedikit ya. Di mata itu ada namanya iris, ada namanya kornea, ada namanya lensa mata, ada badan bening, ada selaput jala mata, ada saraf mata, ada bagian-bagian yang melindungi mata. Bagian-bagian yang melindungi mata ini ada alis. Alis itu biar kalau kita keringatan, berkeringat, air keringatnya itu nggak masuk ke mata, jadi ditahan oleh alis. Kan sering kan kita ini dahi kita itu berkeringat kan Abang Rehan? Iya, dahi kita kan sering berkeringat, jadi air keringatnya itu biar nggak masuk ke mata. Terus ada kelopak mata, ada bulu mata, ada kelenjar air mata. Kelenjar air mata itu yang menghasilkan air mata. Sekarang selanjutnya kelompok indera pendengaran atau telinga. Ayo, kenapa dua orang? Hah? Mau kamar mandi? Ya boleh. Ya, ayo kakak berdua nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ayo berdua ganti-gantian nanti. Ya udah yuk kakak aja nggak apa-apa. Ibu berduanya. Ayo, ini dia. Yang dong. Dan pendengaran telinga luar terdiri dari daun, telinga, dan suara pendengaran. Berfungsi sebagai pendengaran kenakan getaran suara. Telinga terdiri dari satu pendengaran dan telinga sebagai getaran suara untuk diluruskan
suara. Iya, kami tepuk tangan dulu untuk perwakilan indera pendengaran ya. Iya, dia berani. Jadi Ibu jelasin ulang ya. Di indera pendengaran ada indera pendengaran kita menggunakan telinga. Ya, jadi Ibu jelasin ya tentang indera pendengaran dari kelompok indera pendengaran tadi ya. Indera pendengaran atau telinga nih. Telinga itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga bagian luar, ini dia telinga bagian luar yang daun telinganya. Ada telinga bagian dalam yang terdiri dari gendang telinga, ini dia ada ini. Terus ada tulang-tulang pendengaran, ada saluran eustasius. Salurannya ini dia nih yang namanya saluran eustasius. Udah. Terus ada telinga bagian dalam yang terdiri dari tingkap jorong, ini dia. Terus kemudian ada yang namanya di tingkap jorong ada namanya siput. Coba lihat gambar yang udah Ibu kasih, dia bentuknya mirip siput gak? Iya, itu namanya rumah siput. Siput itu yang bikin kita jadi dengar. Di situ fungsinya untuk ada cairan nggak kalau apa di telinga kita, itu keluarnya dari situ. Terus ada saraf pendengaran, ini dia sarafnya nih. Nih, ya itu tadi dari bagian indera pendengaran. Sekarang indera penciuman. Ayo, adik, Rehan, ini yang tadi. Ya, berdua boleh. Ganti-gantian yang mana bagiannya. Saya dari indera penciuman. Bau yang harum dan busuk dapat tercium jika uap gas yang berbau sampai ke dalam hidung. Rangsangan yang menimbulkan uap gas tersebut diterima oleh ujung-ujung urat saraf yang merupakan indera pembau. Rangsangan bau tersebut diteruskan ke otak sehingga kita dapat mencium bau. Indera pembau ini terletak pada seiput. Tersebut atau rongga bagian atas pada saluran hidung atas pada dan pada
tersampaikan ke otak. Otak nanti yang merespon bagaimana? Kayak warna kuning tadi indra penglihatan, otak yang merespon, oh ini warna kuning. Ternyata yang warna kuning di sini ada ini warna kuning atas karton. Gordennya warna kuning, ada biru, warna baju ibu biru, warna petanya biru, kayak gitu. Jadi apa yang ada di panca indera yang dirasakan oleh indera kita itu tersampaikan ke otak. Ya, jadi itu saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih waktunya. Ya. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.